Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Erlinda, NPM 1951-030180, kelas B, semester 6, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan soal beserta jawabannya mengenai kontrak forward. Tugas ini saya upload untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan dosen pengampu Bapak Fajar Rahmat Ramdhani, MSI. Baik, di sini saya sudah membuat soal beserta jawabannya. Untuk soal kasus yang pertama yaitu transaksi ekspor. PT Suga menjual kursi ke perusahaan Korea Selatan dengan harga 300.000 won KRW pada tanggal 13 Juni 2002 dengan penyelesaian 60 hari. Pada tanggal yang sama, PT Suga melakukan kontrak forward 60 hari untuk menjual 300.000 won dengan kurs forward 1 KRW senilai 200 rupiah untuk mengurangi adanya risiko kerugian akibat perubahan kurs. Berikut kurs spot yang berlaku, yaitu yang pertama tanggal 13 Juni 2002 kurs sebesar 210 dan tanggal 12 Agustus 2002 kurs sebesar 180. Lalu yang diminta, yang pertama, buatlah jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas. Yang kedua, bandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange kontak. Lalu soal kasus yang kedua, yaitu transaksi import. PT Jimin membeli meja dari Amerika Serikat seharga $6.000 pada tanggal 10 September 2002. Pembayarannya akan jatuh tempo pada 9 Desember 2002. Selain itu, pada tanggal 10 September, PT Jimin juga melakukan kontrak forward 90 hari untuk membeli $6.000 dengan kurs $1 sama dengan 17.500 rupiah untuk mengurangi risiko kerugian perubahan kurs. Berikut ini kurs spot yang berlaku, yaitu yang pertama pada tanggal 10 September 2002 kurs sebesar 17.000 dan 9 Desember 2002 kurs sebesar 18.500. Lalu yang diminta yang pertama, buatlah jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas. Yang kedua, bandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange kontak. Nah, di sini saya sudah membuat jawaban dari soal kasus tadi. Yang pertama, penyelesaian kasus yang pertama, transaksi ekspor. Kita akan menjurnal pengakuan penjualan awal. Harganya ini kan tadi KRW ya, sebesar 300.000. Kita cek dulu ya. Nah, 300.000. Lalu kurs spotnya ini 210. 210 dia didapat dari sini. Ini tanggal 13 Juni 2002 sebesar 210. Ini 210 dikalikan dengan 300.000, hasilnya adalah, jadi jika dirupiahkan 63 juta. Jadi jurnalnya pada tanggal 13 Juni piutang KRW pada pendapatan penjualan senilai 63 juta. Lalu jurnal transaksi instrumen derivatif atau kontrak forward. Harganya tadi kan 300.000, kurs spotnya ini 200, dapat dari sini. Ini yang sudah kita tentukan tadi ya di soal. Lalu dirupiahkan 300.000 dikalikan dengan 200, hasilnya 60.000. Jadi jurnal yang dapat dicatat yaitu pada tanggal 13 Juni piutang kepada broker RP pada utang kepada broker KRW senilai 60 juta rupiah. Lalu kita akan membuat jurnal kerugian akibat perubahan kas pada tanggal 12 Agustus. Ini jurnalnya kerugian perubahan kas KRW pada piutang KRW senilai 9 juta. Ini didapat dari mana? Didapat dari sini, saya sudah menghitungnya ya. Dapat dari sini ya. Jadi 13 Juni tadi kan kursnya 210 dan 12 Agustus kan kursnya tadi 180. Dilihat dari soal ya. Ini. Nah, lalu 210 ini dikalikan dengan 300.000, hasilnya 63 juta dan 180 dikalikan dengan 300.000 juga hasilnya 54 juta. Nah, lalu kerugian perubahan kas ini
hasilnya adalah 9 juta. Jadi di sini totalnya ini kita tulis 9 juta. Setelah itu menerima 300.000 KRW. KRW-nya tadi kan 300.000. Kurs spotnya 180 diambil dari sini. Ini pada tanggal 12 Agustus 2002, 180. Jadi jika dirupiahkan hasilnya adalah 54 juta. Lalu jurnalnya 12 Agustus, kas KRW pada piutang KRW senilai 54 juta. Lalu kontrak forward mata uang asing tanggal 13 Juni, yaitu kas pada piutang senilai 60 juta. Lalu utang pada kas dan keuntungan perubahan kurs. Utangnya ini 60 juta. Lalu karena kita membayar utang, jadi kita mengeluarkan kas ya. Kasnya kan tadi ini 54 juta. Jadi keuntungan perubahan kurs KRW ini nilainya 6 juta. Setelah itu janji kepada broker. Harga kurs spotnya ini kan tadi 180 ya. Kita ambil dari sini ya. Nah, 180 pada tanggal 12 Agustus 2002. Lalu harga kontraknya ini 200, ini diambil dari yang kesepakatan tadi ini 200 ini. Lalu masing-masing dikalikan dengan 300.000, hasilnya 54 juta dan juga 60 juta. Jadi keuntungan yang didapat dari ini adalah 6 juta rupiah. Lalu jurnalnya pada tanggal 12 Agustus ini, keuntungan perubahan kurs pada kerugian perubahan kurs sebesar 6 juta. Jadi dapat disimpulkan dengan adanya sistem kontrak forward ini, kerugian dari transaksi ini berkurang menjadi 3 juta. 3 juta ini didapat dari 9 juta dikurangi dengan 6 juta. Ini ya, 9 juta dari ini tadi, 9 juta dikurangi dengan 6 juta. Hasilnya adalah 3 juta. Lalu penyelesaian kasus kedua yaitu transaksi import. Jurnal pengakuan pembelian awal. Yang pertama harganya tadi kan $6.000. Lalu kurs spotnya ini 17.000, didapat dari sini ya. Didapat dari tanggal 10 September 2002 senilai 17.000. Lalu dirupiahkan totalnya 102 juta. Lalu jurnalnya yaitu pada tanggal 10 September, meja pada utang dagang. Kenapa meja? Karena kan kita tadi membeli meja senilai 102 juta. Lalu jurnal transaksi instrumen derivatif atau kontrak forward. Harganya $6.000, kurs spotnya 17.500. Didapat dari sini yang telah disepakati tadi. Lalu jika dirupiahkan totalnya 105 juta. Jadi jurnalnya pada tanggal 9 Desember yaitu piutang kepada broker dolar pada utang kepada broker rupiah, yaitu sebesar 105 juta. Lalu setelah itu kita akan melakukan jurnal kerugian akibat perubahan kas, yaitu harganya $6.000, kurs spotnya 18.500, dapat dari sini 18.500, tanggal 9 Desember 2002 ya. Lalu dirupiahkan totalnya 111 juta. Lalu saya sudah mencari selisihnya. 111 juta ini dikurangi dengan 102 juta. 102 juta didapat dari sini tadi, yang awal tadi. Lalu selisihnya didapat 9 juta. Jadi jurnalnya pada tanggal 9 Desember, kerugian selisih kurs pada utang dagang senilai 9 juta. Lalu di sini saya sudah mencari juga kurs spot dan kontrak, yaitu kurs spotnya ini 18.500, dapat dari sini tanggal 9 Desember ini ya. Lalu kontraknya 17.500 ini didapat dari yang sudah disepakatin tadi di sini. Lalu masing-masing dikalikan dengan 6.000, yaitu totalnya 111 juta dan 105 juta.
Jadi keuntungan yang didapat dari dua ini yaitu 6 juta. Lalu jurnalnya, utang kepada broker pada kas, yaitu senilai 105 juta, dan 105 juta juga ini didapat dari kontrak forward. Setelah itu, menerima uang. Tanggal 9 Desember ini, jurnalnya, kas pada keuntungan perubahan kurs dan juga piutang. Kas tadi kan ini 111 juta, lalu keuntungan perubahan kursnya ini kan tadi yang telah dihutang tadi kan 6 juta. Lalu piutangnya ini 105 juta. Setelah itu, setelah mendapatkan uang, PT Jimin ini dia langsung melunasi utang-utang dagangnya, yaitu jurnalnya utang kepada broker pada kas. Utang kepada brokernya 111 juta dan kasnya juga 111 juta. Lalu setelah itu, PT Jimin ini memulihkan kerugian atas perubahan kurs sebelumnya, yaitu jurnalnya keuntungan perubahan kurs pada kerugian perubahan kurs sebesar 6 juta. Nah, setelah itu kesimpulannya ya, jadi dapat disimpulkan dengan adanya instrumen kontrak forward ini, kerugian dari transaksi akibat perubahan kurs ini berkurang menjadi 3 juta. 3 juta ini didapat dari 9 juta dikurangi dengan 6 juta. 9 juta ini ya, dikurangi dengan 6 juta. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.